Dewan juri yang saya hormati, para penonton yang baik hati, izinkan saya hadir di sini untuk menyampaikan pidato Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Untuk angka yang paling pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Untuk angka yang kedua kalinya, salawat berbingkaikan salam, marilah kita kirimkan, kita curahkan kepada putranya Abdullah, buatinya Siti Aminah, intannya kota Mekah, berliannya kota Madinah, yakni Habibullah Syekhullah Muhammad sallallahu, yang mana beliau rela bermandian dengan air darah, berselimut dengan badan dan berjalan dengan alat di dekatnya sang kalimatullah. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah kata atau dua patah kata yang saya patahkan karena menjadi ribuan kata yang kemudian saya beri judul berilmu tanpa iman itu rapuh, beriman tanpa ilmu itu buta. Dan perkenalkan saya Muhammad Fadil. Hadirin calon-calon penghuni syurga rahimakumullah. Tidak ada satu bagian kecil pun dari kehidupan ini melainkan seluruhnya diberi dengan ilmu. Bagaimana cara melakukan Allah, bagaimana mendapatkan kehidupan, bagaimana bisa meraih dunia dan akhirat, semuanya membutuhkan ilmu. Allah SWT akan mengangkat derajat orang yang berilmu di dunia dan di akhirat. Orang yang berilmu juga memiliki kedudukan yang tinggi, telah mulia di sisi Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang iman di antara kamu, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Akan tetapi Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa ada keterkaitan antara ilmu dengan iman. Karena sejatinya dua hal yang tentu berkaitan, di mana ketika seorang beriman tanpa ilmu, ia akan dirapuh, sebab ilmu adalah pondasi karena iman dalam diri seorang muslim. Begitupun dengan seseorang yang berilmu tanpa iman, di dunia ia dihinakan, akhirat pun dia akan dapatkan, karena pintu surga tidak akan terbuka untuk orang-orang yang tidak beriman. Ada suatu kisah seorang ulama besar, faham agama, cerdik dia, bernama Bal'am bin Bawrah, yang hidup pada zaman Musa alaihissalam. Bal'am adalah salah satu alim agama yang dikatakan ilmu ismu al-azam, nama Allah, sehingga dimana tidak pernah tertolak dan selalu Allah kabulkan. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam dan rombongan yang melakukan perjalanan dari Mesir, beliau singgah di tanah tempat dalam tinggal, melihat kedatangan Musa alaihissalam, penguasa dan orang pemuda adalah mereka terancam kedudukannya. Lalu mereka mendatangi Bal'am dan meminta doa untuk doa Bal'am.
Mereka berkata, wahai Balaam, Musa bin Imran telah hadir di tengah Bani Israel. Kami khawatir kalau mereka mengusir kami. Sesungguhnya kami adalah kamu dan engkau adalah orang yang pasti berkamu doanya. Keluar dan berdoa kepada Allah agar menimpakan keburukan kepada Musa dan keselamatan bagi mereka. Dengan hal tersebut, Balaam menolak. Celakalah kalian, Musa adalah utusan Allah. Ia membawa ajak peristiwa dan akhirnya ke bawah. Nabi Allah bicara kepada mereka, bagaimana mungkin aku mendoakan keburukan atas mereka? Jika aku mendoakan hal buruk pada Musa, niscaya lenyaplah dunia dan akhiratku. Tetapi karena dahsyatnya butuh merayu sang penguasa yang akan memberikan harta kedudukannya kepada Balaam, istrinya pun daya dan meminta Balaam untuk menerima tawaran tersebut. Akhirnya Balaam tergelincir dan menggadaikan keimanan dan keimanannya untuk bergabung dengan penguasa zalim. Saat Balaam pergi ke bukit Husban untuk mendoakan keburukan kepada Musa, tiba-tiba saja keledainya berhenti. Allah izinkan berusaha. Celakalah engkau, wahai Balaam, kemana kau tak pergi? Tidakkah engkau melihat para malaikat di depan langit? Balaam yang sudah terlanjur bergabung dengan penguasa zalim itu tidak peduli dan tetap melanjutkan perjalanannya. Saat Balaam mulai berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan lisannya sehingga ia mendoakan keburukan kepada Musa dan keselamatan bagi dirinya. Mendengar doanya berbalik, kaumnya pun protes. Balaam menjawab, inilah yang tidak aku kuasai. Ini sesuatu yang telah usahakan. Sekarang telah hilang dari dunia dan akhirat. Tidak tersisa lagi kecuali makar dan tipu daya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kehinaan bagi Balaam yang diberi perumpamaan sebagai seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Kemudian Allah juga menghukum mereka, termasuk Bani Israel yang telah mendustai ajaran Musa alaihissalam. Dengan dibiarkannya berputar-putar dan tersatu padam selama 40 tahun. Selama itu pula kaum itu adalah pemimpinnya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Kedua nabi itu wafat. Kisah Balaam Allah abadikan dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-A'raf ayat 175 sampai 177, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada umatnya dan Muhammad agar tidak mengikuti jejak kebiasaan alim agama Balaam bin Ba'ur. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'an ladzi atainahu ayatina." Bacakanlah Muhammad kepada mereka tentang berita orang yang telah kami anugerahkan ayat-ayat kami kepadanya. Fa'ansalakha minha fa'atbahu syaitan. Kemudian yang melepas diri dari ayat-ayat itu, lalu setan mengikutnya dan terus membelanya. Fakana minal ghawin, sehingga mereka termasuk orang yang tersesat. Lalu Allah tutup dengan kalimat sa'amsalil qawmul ladina kadzabu ayatina. Dan perumpamaan kaum yang mendustai ayat-ayat kami. Wa anfusahum kanu yazlimun. Mereka hanya menzalimi diri mereka sendiri. Na'udzubillahi min. Hadirin teman-temanku sekalian, rahimakumullah. Kisah Balaam bin Ba'ur meninggalkan begitu banyak pelajaran yang dapat kita petik. Salah satunya ialah ternyata orang yang berilmu itu justru orang yang paling berat ujian keimanannya. Balaam adalah sosok ulama pada masanya, akan tetapi tidak bisa melewati ujian keilmuannya. Tidak ada manusia yang luput dari ujian Allah, apalagi orang-orang yang berilmu. Ilmu dan iman adalah dua hal yang harus dipertahankan oleh seorang muslim.
Selain kisah Bal'am, masih ada begitu banyak kisah-kisah yang dapat kita ambil sebagai pelajaran, di mana seorang muslim yang bertaruhkan nyawa demi mempertahankan keimanan. Jangan tanyakan harga iman. Bila bin Rabah lambaikannya dengan cambukan ketinggian batu besar, Sumayyah bin Hayat yang tidak pernah gentar mengucapkan meski terus menjalani dengan siksaan yang amat pedih hingga syahid dan menjadi wanita pertama yang masuk surga. Juga ada saat Abu Bakar yang telah mengerti dengan ancaman sang ibu yang tidak mau makan dengan kata-kata, wahai ibu, jika engkau berkesan 100 nyawa dan nyawa itu hilang satu persatu, maka aku tidak akan meninggalkan agamamu. Takbir, Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ketika ada salah kata saat penyampaian, saya mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhiran aku lakum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nun wal qalam wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.